Shalom Permata, kita mau ngobrol asik nih tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf? Juga Permata GBKP mulai berefleksi tentang Yusuf dan masa depan Yusuf yang baik dalam kehidupannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang sangat mencintai kami anak-anak Tuhan Permata GBKP. Bapa, pada kesempatan yang baik ini kami mau ngobrol tentang tokoh Alkitab yang luar biasa, seorang muda yang Tuhan berkarya dalam hidupnya, Yusuf. Tuhan pakai para hamba Tuhan, para pendeta yang boleh berbincang-bincang bagaimana sebenarnya Yusuf dalam kehidupannya dan menjadi acuan yang baik untuk Permata GBKP sehingga dia boleh berefleksi bahwa Tuhan baik dalam kehidupannya. Kami akan memulai ngobrol asik kami, Tuhan yang berkati dari awal hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, aku menarik loh melihat Yusuf ini. Dia kan itu perjalanan hidupnya yang dicatat di Alkitab itu kan mulai dari 17 tahun yang dia dijual oleh saudara-saudara. 17 ya? 17. Sweet 17. Sweet 17. Tapi nggak apa-apa. Kalau sekarang permata karena di kota gereja 15 tahun permata. Permata baru ya. Tapi menariknya bagiku gini, sebelum 17, ntar kan 17-nya yang kita lihat di cerita kita. Sebelum 17 itu, ternyata Yusuf itu sudah full love lah yang aku rasakan ya. Full love ya. Kenapa? Dia tuh anak kesayangan bapaknya. Full in love. Dia kesayangan bapaknya. Dia Benyamin tuh. Iya, tapi dia Benyamin dia. Iya. Karena Rahel kan memang itu pacarnya. Berapa tahun? 8 tahun. Iya. 8 atau 14 tahun? Jadi aku mikir gini, kenapa ya Yusuf ini kok bisa hidupnya jatuh bangun, bahkan jatuh banget. Tapi kok di endingnya nggak ada benci sedikit pun. Mungkin perlu dikoreksi, bukan jatuh banget. Tapi dijatuhkan. Oh di situ benar. Kalau jatuh bisa jatuh sendiri kan? Tapi Tapi kalau jatuh jatuh ya. Kenapa kita sakit gara-gara kurang makan ya atau Tuh, ya Pak. itu bukan jatuh namanya. Dijatuhkan. Jadi aku menarik ya. Aku berefleksi tentang Yusuf ini. Apa sih kekuatan Yusuf ini kok dia bisa bertahan menghadapi penderitaan tersebut? Yang pertama yang aku refleksikan secara pribadi, jangan-jangan kan memang di keluarga dia dapat cinta dari bapaknya. Itu jadi bekal sampai-sampai ketika dia jauh di negeri sana pun dia masih punya stok itu. Gitu. Itu sih aku yang melihat tentang Yusuf ini. Tapi juga ada juga predestinasi kan gitu kan. Allah kan juga menentukan orang-orang pilihannya. Yusuf juga Sebenarnya predestinasi. apa tuh? Pilihan. Iya memang, tapi kabur kalau menurut perjalanannya. Iya. Kayaknya nggak mungkin. Masa sih? Tapi itu aku rasa dari pendekatan itu kan pakaian gitu ya. Poin satu karena dia memang dari sisi psikologi juga ya, anak yang dibesarkan dengan cinta kasih kan, dia punya kepercayaan diri yang luar biasa ya. Dia punya rasa diterima. Ya. Pede. Kalau aku yang kulihat Yusuf ini juga memang salah satu tokoh favoritku. Selain Paulus yang sangat Apa nggak sosok ya? Tadi bersama Putri Paulus. Yusuf ini kenapa? Kalau kulihat Yusuf ini bilang ada satu kata yang keren tuh, namanya melesat. Roket dong, Mas. Kenapa Yusuf ini kalau bilang dia orang yang melesat? Walaupun tadi kata mereka tadi yang dijatuhkan, jatuh pada jatuh. Kenapa dia melesat? Aku bilang karena emang ketika dia dari kecil aja dia anak kesayangan, dia pun bermimpi ada 11 bulan menyembah satu bintang. Gandum, Iya, menyembah. Terus tapi tadi ya, ketika dia anak paling kesayangan pun dia nggak jadi jumawa, nggak menjadi besar hati. Buktinya kan kalau di kayak zaman sekarang dia disuruh menternakan kujuma, ternakan ya kujuma, didayakan. Dan kami mulai dari didayakan dia
masuk lagi dia Sumur. dia ke sumur, dia sumur dibilang mati, didayakan. Itu udah nggak ada lagi. Banyak orang dijual. Kalau dimatikan aja udah selesai kan? Ini dijual. Kupikir kalau orang-orang yang kita bilang normal biasanya pasti bukanlah mengerti dalam orang tua. Kok jualnya aku? Mungkin lagi mandi, lagi belajar, lagi tadi dia. Kok gitu? Kan itu selalu ya. Terus dia perjalanannya seterusnya yang penting-penting ya. Ketika dia di rumah Potifar misalnya, ya kan? Dia difitnah. Terus di penjara, dia melesat loh sampai dia apa kata wakil Firaun, kata Firaun, nggak ada yang pemimpin selain setelah aku dia. Gitu kan? Tapi menarik loh Bang, ketika dia di rumah Potifar, ini tantangan sama orang muda loh. Kan digoda ada Potifar, nih walaupun udah menikah pasti cantik kan gitu. Kalau nggak mungkin jadi istri raja, ya cantik, putih pasti Bang. Peluang ada suami ya. Ya. Jadi kenapa dia melesat gitu Bang? Ini penting kan selain cinta. Aku bakal begini ku, ukur engkau yang agak bermata, lama-lama melesat. Padahal sekolah jauh, kuliah pun jauh. Kenapa? Tadi karena isu ini gak ada dalam dirinya itu kekecewaan, akar pahit, dendam. Gitu. Jadi coba cek yang bermata, ya siapapun kita di sini atau bahkan nanti yang mendengar ini, jangan-jangan kenapa kita nggak melesat? Harusnya kita bisa menghasilkan 9, anaknya 7,5. Jangan karena ada dalam yang belum terselesaikan. Iya benar. Dan aku melihat bahwa ketika kita berhasil seperti Yusuf melepaskan pengakuan itu, di setiap kata kalau kita baca dari Kejadian 37 sampai 50, itu tuh tidak ada satupun kata yang tidak menjelaskan tentang Allah menyertai Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf. Berarti Tuhan pun senang dengan orang yang berhasil melepaskan kesakitan dalam hidupnya. Iya, ngomong-ngomong soal pengampunan menarik juga soal waktu bapaknya pengen minta maaf sama Esau. Sebelumnya Jadi kita flashback dikit sebelum 17 Agustus. 17 tahun maksudnya. Sebelum dia 17 Agustus kan dia 17 tahun sebentar lagi aku umur soalnya 17 Agustus. Ya, sejak 17 tahun itu kan dia menjadi saksi hidup sebenarnya. Dari proses pengampunan bapaknya ke bapak tuanya. Oh, waktu mereka jumpa ya? Saksi bahwa bapaknya pun berdamai. Tapi satu sisi untuk menjadi full love itu bapaknya juga mengalami pertobatan kan ya. Jangan-jangan Bapaknya juga. makanya memang kenapa pula kita nggak bisa jadi juru damai? Karena kita belum damai ya. Aku jangan-jangan ini keren juga yang namanya pendeta. Jangan-jangan Yusuf jadi juru damainya. Iya. Mau memang salah mungkin Pak. Minum maaf dalam Pak Tua. Ada nggak gitu permata Bang? Ada. Yang misalnya jadi kompor. Iya ini Pak Tua Mak. Kalau Pak Tua tidak ada. Gini juga Bang. Karena aku lihat kan dari Abraham bolangnya juga melakukan berbeda. Ribka dan Ishak juga melakukan berbeda dengan Yakub dan Esau. Lalu Yakub sendiri pun seperti itu dengan anaknya. Tetapi Yusuf itu memang itu tidak meneruskan tradisi. Mana sih Abraham tidak pernah tertulis mereka berantem Jadi gitu. tadi aku mau tadi misalkan, aku yang kata-kata lucu paling keren ketika aku gini, ketika datang suara-suara ketika di Mesir kelaparan kan. Kalau aku tadi jadi Yusuf, ku prank, sekali prank. Betul. Harus ini wajar kalau ini Ruben ini yang jual aku. Langsung dikurangi. Ini kan dia pula yang dia pula yang. Nah, dia yang nggak apa-apa memang itu. tapi sebenarnya di Beruntung juga aku bahwa juga. jangan datang lagi ke sini Iya. kalau kau tidak bawa Benyamin. Iya. Karena dia rindu sama saudara. Iya. Pengen Luar berdamai biasa. juga. Jadi nggak betul-betul tentang dia langsung dulu. Kata-kata apa ini benar. Aku ingat apa ayat Alkitab yang kejadian itu menuliskan bahwa Yusuf itu selalu bilang begini, tidak apa-apa, secara sederhananya tidak apa-apa, bukan kamu yang menyuruh aku bermeditasi, tapi Tuhan dari kalau aku jadi Yusuf ya, kok belum jadi pendeta. Gimana sih gitu kan? Tapi itulah maksudnya ketika kita berani mengampuni, bahkan kita bisa melakukan love itu tadi, melawan dari semua orang berpikir tentang itu love itu tadi. Dan mungkin ini sebut dengan love agama Ini itu kan tadi. berarti kata ini begini ya. Ya. Full in love, damai, Predestinasi. Nggak tergiur. Ada kontrol bagus. Betul. Bagus. Bahkan memang Tuhan Penyertaan Tuhan. penyertaan Tuhan.
Tapi ada mengampuni. dan itu aku lihat dasarnya itu spiritualitas, Bang. Iya. Spiritualitas. Iya. Kenapa? Itu Yusuf dalam perjalanannya menjadi budak Potifar saja ya. Itu dicatat kan? Iya. Di Kejadian 39 itu dicatat. Secara Tuhan jelas. menyertai dia. Iya. Sehingga apapun yang dia kerjakan berhasil. Dan karena Yusuf ini rumah Potifar juga diberkati. Benar. Dan Jadi Yusuf orang juga bertanya. diberkati. Bahkan di Mesir juga jadi berkati. Iya. Jadi memang nggak bisa nih kalau kita hidup kita itu nggak di dalam penyertaannya Tuhan. Lalu juga yang kulihat luar biasanya Yusuf ketika dia sudah menjadi orang ya kan orang kedua setelah raja kan ya. Orang hebat. Orang hebat Iya. tapi dia nggak melupakan Iya. saudara-saudaranya Iya. gitu kan. Coba kalau kita ya. Kelaparan, Iya. mari semua dia siapkan, dikasih semuanya pekerjaan, bawa semua, Betul, betul. lembu apa semua, mereka bisa bertani, mereka bisa beternak, luar biasa Baik kan. sekali. Mungkin permata ketika sudah berhasil, Jangan cok, lihat dari Jena, udah putih, aku di dalam hari, Iya. teman tapi kasih sampai. Jadi jangan-jangan takut tersaingi itu yang terjadi sama anak permata kita, jangan-jangan akhirnya dia luka batin yang belum bisa. Belum selesai. Tapi Yusuf bisa melihat ini loh, bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah penderitaannya. Iya. Aku baca itu ketika dia kasih nama anaknya Manase dan Iya, Efraim. iya. Iya makanya ya. Itu kan artinya kan. Iya. Makanya saya akhirnya Karena dia sens. Dia melihat bahwa Tuhan berbuat baik di tengah Yes. penderitaannya gitu ya. Jadi itu aku secara pribadi melihat menjadi satu hal yang perlu kita pelajari di dalam ini. Kadang kan kita kalau ada penderitaan mengeluh, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain gitu ya. keadaan. Keadaan. Ini yang paling sering. Mungkin kalau kalau lanjut kuliah kali sen. Iya. Walaupun mungkin itu fakta, tapi kenapa ya enggak dari usaha? Nggak berani bermimpi. Iya, dan yang paling fatal ada masalah suka bunuh diri. Banyak loh permata sekarang. Saya diskusi itu waduh. Patah hati, Patah hati bunuh diri. Iya. Dan itulah makanya hari ini kan kita ngobrol sebenarnya kan berharap dari apa yang kita catatkan permata belajar bahwa Yusuf ini luar biasa dan jalannya nggak mudah, nggak ada yang mudah. Kita juga sebagai pendeta kan kita ada jalan yang mudah. betul-betul contoh permata banget. Iya. Karena masih permata loh. Iya, betul. 17 tahun gitu. Dan kita lihat saja kita pribadi kita saja terus sebagai pendeta saat ini yang kita bicara kita kan juga seperti Yusuf dulu Iya. kan. Iya. Tapi ketika kita melepaskan itu kita melesat sebagai kata pendeta. Mengakui diri dulu sebagai Yusuf. Kadang kalau Iya. kita lupa itu guna dilalap hari kebencian dari segala macam ya. Kayak ulang kayak hewan ayam. Ayam itu kan kasihan dia sebenarnya. Dia lupa dia punya sayap. Ketek turun. Kan dia enak tadi loh. Ketek turun. Situ tiba-tiba semangatnya. Tapi kenapa? Kuliah lancar bahkan mau maaf ya bukan. Bisa ditambah perguruan tinggi favorit pun bisa nganggur. Iya. Gitu. Tanda kutip aku tanda kutip nggak bisa menjual dirinya. Tanda kutip ya. Nggak ada brandingnya, Bang. Brandnya. Brandnya. Nggak show your brand gitu ya kan. Kenapa tadi? Nggak kayak tadi kan jauh kan terbang. Makin ada tantangan ada iko nih. Maka aliko katanya kan. Kita langnya lo kita kan yang benar. Dengan besok-besoknya. Kayak makalah lulus kan. Dosen punya mah nggak suka yang aku. Nah, itu tadi. Nggak selesai. Nggak Tapi selesai. kita perlu belajar untuk tidak menyalahkan keadaan. Tapi bagaimana kita menerima segala sesuatu dalam hidup itu bagian dari rancangan Tuhan. Dan semua keluarga itu rapuh kok. Tidak ada keluarga Ya. yang jelas. Sehebat-hebatnya keluarga pasti. Yusuf nih di usia muda mamanya Nandena mati, Lid Agina gitu. Iya. Jadi sebenarnya dia hidup dalam keluarga yang berantakan sekali. Tapi kemudian dia mau melezit menjadi pribadi yang hidup dalam penyertaan Tuhan. Akhirnya dia benar-benar menjadi seorang Oh, muda itu yang jadi ingat sama tema permata kita simpel saat ini loh Tuhan baik. Jadi Tuhan untuk mengatakan Tuhan baik itu seperti Yusuf ini di setiap keadaan kondisi Iya. dan setiap kejadian yang terjadi hidup dia berhasil dan mengatakan terpuji nama Tuhan. Berarti Tuhan baik meski keadaan kita tidak baik-baik Tidak saja. baik-baik saja. Iya, kalau baik dan kita bilang Tuhan baik, itu sih dulu. Biasa ya. Berarti Tuhan biasa. Gitu ya. Jadi kalau hujan ini reda-reda tetap Tuhan baik Pak. Ya, walaupun sampai nanti hari Minggu, ngadu becek, Tuhan baik. Ya kan makanan permata nggak enak. Iya. Tuhan baik. Tapi intinya berdamailah dengan keadaan kita. Jangan mencari siapa yang
aku juga berharap pada saat ini cinta ini 4 hari permata merefleksikan diri bahwa sekalipun air mata itu jatuh ya, atau mungkin sering diremehkan orang, kayak dulu aku diremehkan gak bisa bicara gitu kan. Tapi saat jadi pendeta yang supaya bicara, ternyata Tuhan berbaik. Dan jadi terlalu banyak bicara. Mungkin kita perlu juga dikasih semangat ya buat teman-teman kita remaja GBKP dimanapun berada. Apa yang bisa kita pegang nih dari Yusuf ini untuk kita dari siapa nih? Dari jumlah. Kirain dari apa? Nanti kita mau Aftermath. Oke, closing statementnya dari Yusuf adalah sekelam apapun masa lalu, Tuhan merancang indah masa depan. Amin. Wow, agak berat, agak pressure. Ngomong apa ya? Aku petik dari kalimat terakhir yang Yusuf katakan. Sekalipun engkau mereka-reka yang jahat padaku, tapi rekaan Allah atas hidup kita itu jauh. Wow, super. Iya, betul. Mantap. Kalau aku simpel aja nih, gitu kan. Aku sangat tertarik ketika dia mau mengampuni. Iya. Jadilah permata GBKP yang selalu mau mengampuni. Agak nyes, Agak berat-berat sih. agak banyak yang mau diampuni. Kalau aku gampang, permata GBKP itu apapun yang kamu lakukan, Tuhan itu selalu menyertai. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu enggak ada. Tuhan ada di setiap langkah hidup yang kamu pilih saat ini. Benar. Pendeta ya, maksudnya pendeta. Kalau aku karena kebetulan beberapa kali gue baca ya, ketika statement Firaun itu bilang ini, nggak ada kutemukan manusia sebijaksana engkau. Gitu. Nggak ada kutengok manusia yang sebegitu besarnya penyertaan Tuhan terhadap engkau. Itu kira-kira bahasanya. Ya. Luar biasa ya, ketika kita permata, coba tengok ketika orang menatap kamu, maunya gitu ya, Nggak ada. ya, kalau bahasa saya kan kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ya, ya ketika orang bilang bagaimana maka permata, bagaimana? Ya, kalau maka permata, jadi ya, nggak ada, keren kali dia. Itu lebih keren daripada bahasa sekarang. Wow keren gitu, nggak ada dia. Jadi aku berbagi dengan itu. Berarti challenge-nya sama permata gini nih Mbak. Ketika orang melihat kamu, Iya. apa yang orang lihat? Iya. Itu challenge-nya buat Ya permata. kan iya. Ketika aku melihat Fanya, Kata lagu codobon, korban ada utang punya, ada yang harus akan udah kubing. Iya kan? Jadi gue pikir hari ini coba kita juga yang dengar ini, aku bilang kita bikin apa ya, challenge atau apa ya? Coba kita bikin bahwa betul-betul kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita melesat, kita hidup dalam perjanjian pendamai. Coba cek, aku bilang ini, coba bikin 5 aja, catat dulu di buku dulu, entah kamu bikin di Alkitab catatan dulu 5. Apa kira-kira yang terjadi dalam Melindu di 10 sampai 15 tahun yang akan datang? Iya kan? futuristik kali Iya, kan? iya. Dan harus berani ya Bang. Harus justru kan Iya. visioner banget. Yes. Ya, jadi apa? Apa yang terjadi sama dirimu? Aku berharap 10 sampai 15 tahun yang datang mungkin apa ya? Rumah, mobilku. Amin. Bercanda. Oh, Artinya apa? Coba permata. Tulis min. Situ nanti makanya bahwa memang Tuhan baik, Tuhan menyertai kamu. Ya kan? Kamu berani menulis kan? Iya, iya. Kita berani tulis ya. Berani. 10 sampai 15 tahun. 10 sampai 5 aja, 5. 5 sampai 10 tahun. Nanti coba nanti di awal lagi ada alat media apa coba cek ya apa yang di itu checklist mana yang Bang, mungkin bisa juga nih kita masukin di Facebook kita supaya jadi link. iya Benar. 15 tahun yang Supaya lalu dia gitu ya. lagi. Aku ini ide yang nggak ada Facebook. Hashtagnya ya Bang. Aku Iya, di iya. Twitter aja. Aku di Twitter aja kalau gitu. Boleh. Bikin hashtag aja Iya. masing-masing ya. Hashtag cinta Tuhan baik. Kayaknya ditutup pakai Oh, abu aja tapi gimana? banyak anak-anak mungkin berkata, aku mau jadi penanda bijaksana. Betul juga. Jadi rasa luar biasa ya pembicaraan kita ya. Jadi Tuhan baik. seperti lagu cinta ya. Kita gimana? Tuhan baik, Dia sungguh baik, kasih-Nya pernah
minggu bercakap-cakap, berdiskusi karena tokoh Yusuf. Si sekel gue dan kami belajar refleksi. Tuhan, kelina kami anak-anak lu permata pe sebelang-belang BPKP. Kami pe anak si kelingin, anak si beri tebus lu, si ipilih lu, si israt lu jangan kamu kasih peluang kami. Yang maka kita saksi bagian ibas kami ngasuh kami jadi pelaku firman lu bali dari tokoh Yusuf yang betul-betul luar biasa. Si tidak kena melala hal bagi kami hindari, melala perbedaan kami, melala situasi sila bagi untuk kami. Tapi tak kami ibas penyertaan lu sekali waktu. Nah selama kami mau berjuang, berusaha, tutus hati kami dengan kami, kukam, yakin kami, kai pesiaran kami, dialogkan kami, sentuh kami sesuatu Tuhan. Tetap ajari hidup kami Tuhan, lantas dalam dosa saja kami. Bas kata dosa kami dulu, selalu kami permata se-GBKP. Tuhan kata dengan pegawai kami, praktekkan kami, dicicatkan kami KPU sekalian kami. Ibas sekali Yesus Kristus, penebus kami.